nasib bangsa kita itu, nasib anak cucu kita itu. Ya. Mayoritas muslim ini tergantung dari kualitas SDM-nya tadi. Dan SDM itu tergantung dari masjid kita. Menyadarkan Islam rahmatan lil alamin tadi. Apa? Berbagai kekuatan yang dimiliki oleh umat harus dikonsolidasi oleh umat. Kekuatan ilmu, kekuatan takwa, kekuatan ekonomi kita, ya, kekuatan persatuan kita. Jangan sampai kita ini hidup di tengah mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi kita membiarkan kekuatan-kekuatan itu tidak terkonsolidasi oleh umat. Maka kalau dia tidak terkonsolidasi oleh umat, maka kekuatan yang saudara kembar Al-Quran itu akan dipegang oleh orang-orang, mungkin umat, tapi tidak peduli dengan iman, takwa, akhlak mulia tadi. Mungkin dia juga muslim secara KTP atau non muslim yang tidak peduli kepada kepedulian kita. Apa contohnya saat ini? Dari bidang hukum saja. Orang barat itu sekarang menyebarkan tentang hak asasi manusia universal yang PBB membuat aturan untuk diakomodir oleh seluruh bangsa di dunia. HAM universal yang dianggap baik. Contoh, HAM universal ini isinya apa? Salah satunya yang sekarang sedang marak, isinya gay politik. Homo dan lesbian itu sudah menjadi hak di berbagai negara Eropa. Dia dianggap suatu sikap yang sehat, disebarkan ke dunia internasional sekarang, termasuk Indonesia. Kalau aturan ini diakomodir Indonesia menjadi undang-undang, ratifikasi namanya. Aturan di PBB diratifikasi, diakui oleh Indonesia, menjadi sah di Indonesia. Maka akan muncul perkawinan. Di Singapura sudah terjadi kan? Sesama pria atau sesama wanita. Di Belanda udah duluan. Di Amerika juga begitu. Yang mengesahkan undang-undang di mana? Di DPR bersama pemerintah. Kalau di DPR tidak ada pertahanan, masuk. Kalau masuk, Bapak senang atau tidak senang sudah mengikat. Feminis internasional menghendaki sekarang apa? Aturan tentang sexual consent. Solusi dari kekerasan seksual. Sexual violence. Di barat orang dihukum kalau hubungan seks itu dengan kekerasan. Jadi kalau pasangannya, baik pasangannya pria atau wanita lain jenis atau pasangannya sejenis, merasa diperkosa, dihukum. Tapi kalau tidak dipaksa, dia tidak dihukum tanpa memandang apa? Nikah tidak nikah. Apa dampaknya? Suami istri ada masalah, istrinya merasa diperlakukan kasar oleh suaminya, ngadu ke hukum, suaminya dihukum. Orang yang free sex, zina, ngadu, dikasari oleh pasangannya, prianya misalnya, dihukum. Orang homo ngadu, dihukum. Orang lesbi ngadu, dihukum. Tetapi sebaliknya kalau mereka tidak ada yang mengadu, artinya apa? Boleh. Itu ingin disahkan sebagai sexual consent.
kekerasan seksual, solusinya di barat apa? Seksual consent, kesepakatan seksual. Maka kalau ada satu komplek, 4 rumah, 1 rumah tangga, suami istri, rukun mereka. Katakan satu komplek ada 4 rumah. Tetangganya ketok rumah, pasangan zina, pacaran, ngetok rumah. Pak, Bu, Bapak Ibu rukun ya? Iya, kami juga rukun nih, katanya. Pasangan zina, boleh dukung? Gak boleh, orang mereka rukun. Ya. Pasangan sebelahnya, ini rumah kedua, rumah ketiga, sesama homo, datang ketok pintu. Bapak Ibu rukun ya? Kami juga asik nih. Ya. Kata pasangan lesbi, dua-dua perempuan datang ketok pintu. Bapak rukun, kami ini niru ke Bapak, kami juga rukun. Boleh dukung? Tidak. Di barat sah seksual consent. Itu akan masuk undang-undang yang hanya membahas kekerasan seksual, tapi tidak memperdulikan nikah atau tidak nikah. Kalau tidak dipagari pembelaan di undang-undang, jadi sah. Kalau jadi sah, Pak, naudzubillah ya, di barat ya, sekarang ini bahkan hak itu sudah kepada hak memilih jenis kelamin, HAM. Jadi hak memilih jenis kelamin ini HAM barat saya bicara ini. Setelah 17 atau 18 tahun anak dewasa dia bebas memilih jenis kelamin. Maksudnya apa? Anak bapak laki-laki, naudzubillah min dzalik. Setelah 17-18 tahun kalau undang-undang di barat disahkan, dia katakan, "Pak, Bu, capek saya jadi laki-laki. Saya udah 18 tahun, hari ini mau jadi cewek katanya." Bapak marah, pukul, laporin ke polisi, bapak masuk penjara. Karena undang-undang mensahkan dia untuk memilih bebas jenis kelaminnya. Anaknya perempuan, 17-18 tahun, dia ngelapor sama bapak ibunya, "Capek Bu jadi cewek terus, mau jadi gagah jadi cowok." Atau dia katakan, "Minggu ini jadi cewek, besok jadi cowok." Terserah dia. Itu HAM internasional. Kalau tidak ada mengawal kekuasaan pembentuk undang-undang, yaitu di DPR, goal undang-undang ini apa? Bapak marah-marah di rumah nggak ada artinya, karena sudah jadi mengikat. Itulah kekuasaan. Sifat kekuasaan, dia bisa mengikat rakyatnya dengan aturan, senang atau tidak senang. Dia bisa punya aparat untuk menegakkannya, bapak senang atau nggak senang. Di barat tadi, ini contoh teman saya, konkret ini, dai dari Jakarta, lagi pesta ngobrol sama saya. Dia ceramah di Amerika, dan ada orang wanita Indonesia yang nikah dengan pria Amerika, tapi sudah hidup di Amerika, sudah punya anak di sana, dan punya anak perempuan. Ibu ini ngomong sama si Ustadz Indonesia ini, teman saya ini, "Ustadz, tolong ditegur putri saya." "Kenapa putri ibu?" "Putri saya di kamar berhari-hari dengan pacar prianya." "Lalu?" "Saya nggak berani negur, Ustadz." "Tegur saja, kenapa ibu?" "Nggak boleh Ustadz di negara ini. Kalau saya negur dia, mereka marah, saya bisa dituntut." "Kenapa?" "Karena di kamar dia nggak ganggu kamar bapaknya, kecuali gedor-gedor kamar bapaknya. Di kamar dia nggak bunyi-bunyi apa-apa. Sopan santun masuk kamar kunci, nggak ganggu bapak ibunya. Boleh dilarang?" "Nggak boleh." Itu terjadi. Ini laporan langsung dari si Ustadz cerita kepada saya.